Sri Sultan Hamengkubuwono X menyampaikan pidato singkat untuk warga Yogyakarta terkait pandemi virus corona atau COVID-19. Sultan mengatakan, pandemi ini seperti suasana yang pernah digambarkan oleh Pujangga Besar Jawa Raden Ing Ranggawarsita dalam serat Kalatida atau Kolatido. Pernyataan Sultan disampaikan di kantor Gubernur DIY Senin 23 Maret 2020. Siapakah Ranggawarsita dan apa itu serat Kalatida? Ranggawarsita adalah pujangga besar terakhir di tanah Jawa yang lahir di Surakarta tanggal 15 Maret 1802 dan meninggal pada tanggal 24 Desember 1873. Serat Kalatida merupakan karya sastra yang bermula dari kegelisahan Ranggawarsita melihat kondisi pemerintahan saat itu. Ranggawarsita menjelaskan dalam syairnya mengenai derajat negara yang terlihat suram. Pelaksanaan undang-undang rusak akibat tidak adanya teladan dari para pembuatnya. Padahal orang-orang di pemerintahan adalah orang-orang terpilih dan awalnya bercita-cita ingin mensejahterakan rakyat kecil. Berikut terjemahan 12 bait tembang Mocopat Sinom serat Kalatida selengkapnya. Bait pertama. Sekarang derajat negara terlihat telah suram. Pelaksanaan undang-undang sudah rusak karena tanpa teladan. Kini sang pujangga hatinya diliputi rasa sedih, prihatin, tampak jelas kehina-hinaannya, amat suram tanda-tanda kehidupan. Akibat kesukaran duniawi, bertubi-tubi kebanjiran bencana. Bait kedua. Raja yang tengah berkuasa adalah raja utama. Perdana menterinya pun seorang yang terpilih. Para menteri juga bercita-cita mensejahterakan rakyat, pegawai aparatnya pun baik-baik. Meski demikian, tidak menjadi penolak atas zaman terkutuk ini. Malahan keadaan semakin menjadi-jadi, berbagai rintangan yang mengganggu, berbeda-beda perbuatan angkara orang seluruh negara. Bait ketiga. Daripada menangis sedih, bangkitlah wahai sang pujangga. Meski diliputi penuh duka cita, mendapatkan rasa malu atas berbagai fitnahan orang, mereka yang mendekatimu bergaul, menghibur, seolah membuat enak di hatimu, padahal bermaksud memperoleh keuntungan sehingga merusak cita-cita luhur karena tanpa kehati-hatianmu. Bait keempat. Dasarnya terbetik berbagai berita, kabar angin yang berujar munafik. Sang pujangga hendak diangkat menjadi pemuka, akhirnya malah berada di belakang. Apabila dipikir-pikir dengan benar, berfaedah apakah berada di muka, menahan benih-benih kesalahan, disirami oleh air kelupaan apabila tumbuh berkembang menjadi kesukaran. Bait kelima. Menurut buku Panisastra, memberi ajaran dan peringatan di dalam zaman yang penuh bencana bahwa orang berjiwa bijak justru kalah dan berada di belakang. Demikian apabila mau memperhatikan tanda-tanda zaman. Apa gunanya kita percaya pada berita-berita kosong? Justru terasa semakin menyakitkan. Lebih baik menulis cerita-cerita kuno. Bait keenam. Hal itu dapat digunakan sebagai teladan untuk membandingkan hal buruk dan baik. Tentunya banyak juga lakuan-lakuan yang menjadi contoh tentang masalah-masalah hidup, hingga akhirnya ditemukannya keadaan tawakal atau nerimo, menyadari akan ketentuan takdir Tuhan, bagaimana pula ini mengakhiri keanehan. Bait ketujuh. Menghadapi zaman edan, keadaan menjadi serba sulit. Turut serta edan tidak tahan. Apabila tidak turut serta melakukan, tidak mendapat bagian, akhirnya menderita kelaparan. Sudah kehendak Tuhan Allah, betapapun bahagianya orang yang lupa, lebih berbahagia mereka yang sadar dan waspada. Bait ke-8. Demikianlah perumpamaannya, padahal mereka menginginkan, bukankah demikian Paman Doblang? Benar juga yang menyangkanya, namun di dalam batin sesungguhnya hal itu masih jauh. Sudah tua mau apa lagi, sebaiknya menjauh diri dari keramaian duniawi supaya mendapatkan anugerah kasih Tuhan Yang Maha Esa. Bait ke-9. Berbeda bagi mereka yang telah teguh sentosa jiwanya dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa. Betapapun tingkah laku perbuatannya tidak susah untuk mendapatkan penghasilan oleh karena dari datangnya pertolongan Tuhan.
Tuhan senantiasa memberikan petunjuk dan pertolongan jalannya melalui sesama makhluk berupa segala sesuatu yang bermartabat. Meskipun demikian, dia masih tetap tekun, rajin berusaha. Bait ke-10. Sekedar menjalani hidup, hanya semata bertindak mengenakan hati, asalkan tidak menjadi suatu masalah dengan memperhatikan petua orang tua bahwa ikhtiar itu sesungguhnya memilih jalan agar selamat, sambil terus berusaha disertai dengan awas dan sadar yang bertujuan agar mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Bait ke-11. Ya Allah, ya Rasulullah yang bersifat pemurah dan pengasih, semoga berkenan melimpahkan pertolongan yang menyelamatkan di dunia hingga ke akhirat tempat hidup hamba. Padahal sekarang hamba sudah tua, pada akhirnya nanti bagaimana terserah, maka semoga ada pertolongan Tuhan. Bait ke-12. Semoga dapat sabar sentosa laksana mati di dalam hidup, terbebas dari segala kerusuhan, angkara murka, tamak, loba menyingkir semua. Tiada lain karena berkonsentrasi diri memohon kasih Tuhan, senantiasa melatih hatinya patuh agar dapat mengurungkan kutukan, sehingga mendapat sinar terang sekedarnya, berserah diri agar dapat masuk surga yang berisi keabadian.